Halo Mahardika Cakrabinaya, para penggerak mimpi sekalian. Selamat datang di Virtual Faculty Tour MPKMB Airlines. Destinasi kita hari ini adalah Fakultas Kedokteran Hewan dan estimasi waktu perjalanan adalah 9 menit. Perlu kami sampaikan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan 360 sehingga Anda dapat melihat sekeliling Anda dengan leluasa. Dengarkan arahan dengan seksama selama perjalanan berlangsung, kencangkan sabuk pengaman Anda dan bersiaplah menjelajah Fakultas Kedokteran Hewan. Baiklah para penggerak mimpi sekalian, sekarang kalian semua berada di ruang kelas besar. Ruang kelas besar merupakan salah satu ruang kelas yang terdapat di gedung Fakultas Kedokteran Hewan yang memiliki kapasitas 250 orang dengan dilengkapi pengatur suhu ruangan, prasarana multimedia, papan tulis, dan juga layar. Selain ruang kelas besar, Fakultas Kedokteran Hewan juga memiliki ruang kelas internasional yang berkapasitas 30-35 orang yang juga dilengkapi dengan pengatur suhu ruangan, prasarana multimedia, papan tulis, dan juga layar. Selain ruang kelas, ada juga fasilitas penunjang pembelajaran yang lainnya, yaitu laboratorium. Beberapa laboratorium yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan antara lain adalah laboratorium anatomi, laboratorium histologi, laboratorium entomologi, dan laboratorium protozoologi. Laboratorium anatomi adalah sebagai tempat melakukan riset ilmiah dan belajar mengenai anatomi hewan. Laboratorium histologi adalah sebagai tempat mempelajari dan riset ilmiah tentang jaringan sel. Laboratorium entomologi sebagai tempat mempelajari dan riset ilmiah berbagai hal yang berkaitan dengan arthropoda atau hewan beruas-ruas. Dan laboratorium protozoologi adalah sebagai tempat riset ilmiah dan mempelajari berbagai hal tentang protozoa. Selanjutnya kita akan bergerak ke Cafe Ungu. Cafe Ungu merupakan kantin di Fakultas Kedokteran Hewan. Kantin ini dinamakan Cafe Ungu sesuai dengan warna kantin, yaitu warna ungu, yang merupakan warna kebanggaan bagi sivitas akademika Fakultas Kedokteran Hewan. Kantin ini selalu ramai saat waktu jam makan siang tiba. Para penggerak mimpi sekalian, transit berikutnya adalah gedung RSHP atau Rumah Sakit Hewan Pendidikan. RSHP FKH IPB menjadi pusat rujukan klinik yang berada di Bogor dan Jabodetabek. RSHP FKH IPB membuka pelayanan kesehatan hewan berupa poliklinik hewan. Sebagai pusat rujukan, RSHP FKH IPB dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di antaranya adalah fasilitas rawat inap, rawat sehat, grooming, endoskopi, laboratorium, pelayanan operasi, ultrasonografi, radiografi, diagnostik imaging center, dan lain-lain. Sekarang kita akan bergerak ke ruang pusat pelayanan kesehatan hewan atau disebut juga Royal Canin. Di dalam ruang pusat pelayanan kesehatan hewan, terdapat beberapa ruang pelayanan, diantaranya ada poli kucing, seperti yang bisa kalian lihat sekarang. Ada juga ruang ronsen yang berada di depan kalian. Ruang radiologi untuk membantu dokter dalam upaya mendiagnosis dan mengobati penyakit. Lalu ada ruang operasi untuk melakukan tindakan dan pengobatan. Dan juga ruang bedah hewan besar yang bisa kalian lihat di sekeliling kalian. Baiklah, sekarang kita berada di Diagnostic Imaging Center atau DIC. DIC merupakan salah satu jenis layanan telemedicine yang ada di Rumah Sakit Hewan Pendidikan. Layanan ini berupa jasa konsultasi interpretasi gambar-gambar hasil citra radiografi, elektrokardiografi, ataupun ultrasonografi. Dan sekarang kalian semua berada di ruang penelitian.
Ruang penelitian ini merupakan ruangan yang digunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian oleh mahasiswa ataupun mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan. Dan sekarang kita berada di ruang rawat inap. Ruang rawat inap merupakan tempat penitipan serta tempat rawat inap pasien rumah sakit hewan pendidikan, misalnya kucing dan juga anjing. Baiklah, sekarang kita akan bergerak ke perhentian selanjutnya, yaitu Unit Pengelola Hewan Laboratorium atau UPHL. UPHL merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Fakultas Kedokteran Hewan IPB yang melayani seluruh sivitas akademika dan instansi terkait lainnya dalam bentuk konsultasi pengujian in vivo, penyediaan hewan percobaan, dan penyediaan kandang hewan laboratorium, serta kegiatan lainnya yang terkait. Dan setelah dari UPHL, akhirnya sampailah kita di perhentian terakhir kita, yaitu URR atau Unit Rehabilitasi dan Reproduksi. URR merupakan suatu tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang disebut dengan piket kandang. Piket kandang tersebut terdiri atas kegiatan manajemen kandang, manajemen pakan, perawatan kebersihan dan kesehatan kuda dan riding horse. Di dalam URR terdapat kandang kuda, sapi, domba, serta kelinci. Dan itulah beberapa tempat yang akan kalian jumpai dengan menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran Hewan. Dan sesuai dengan tagline MPKMB 58 yaitu penggerak mimpi, dan tagline IPB yaitu menginspirasi dengan inovasi dan berintegritas, maka kalian para penggerak mimpi sekalian yang telah bergabung di IPB University diharapkan dapat berkontribusi kepada majunya bangsa ini. Dan dengan menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran Hewan, ada beberapa contoh permasalahan yang dapat kalian selesaikan. Di antaranya adalah penyakit menular baru dan penularan penyakit yang menggunakan hewan sebagai perantaranya. Penularan dengan cara ini disebut juga sebagai zoonosis. Penyakit menular baru dapat didefinisikan sebagai penyakit yang sebelumnya ada dan muncul kembali dengan peningkatan insiden yang cepat. Beberapa contoh penyakit menular baru yaitu virus flu burung, Ebola, MERS-CoV, Nipah, dan masih banyak lagi. Perdagangan satwa liar dan konsumsi satwa liar meningkatkan resiko perpindahan penyakit dari satwa liar. Indonesia menjadi negara beresiko tinggi tersebarnya penyakit menular baru karena populasinya yang padat, urbanisasi yang tinggi, dan kerusakan ekologi yang marak terjadi. Maka dari itu inilah saatnya kalian, para penggerak mimpi dan agen perubahan untuk berperan, menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan dan memajukan Indonesia. Baiklah para penggerak mimpi sekalian, sepertinya inilah ujung dari perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa dan selamat berkontribusi. Indonesia menjadi negara berisiko tinggi tersebarnya penyakit menular baru karena populasinya yang padat, urbanisasi yang tinggi, dan kerusakan ekologi yang marak terjadi. Maka dari itu inilah saatnya kalian para penggerak mimpi dan agen perubahan untuk berperan, menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan dan memajukan Indonesia. Baiklah para penggerak mimpi sekalian, sepertinya inilah ujung dari perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa dan selamat berkontribusi.